Kalian itu kan sepertinya orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi kenapa cara ngomong kalian itu nggak lebih dari sekedar orang nggak punya pendidikan? Kok kamu nyolot banget ya? Aku baru ketemu wanita seperti kamu di dunia ini ya. Kok ada tuh? Kok kamu muncul di dunia ini tuh? Ya adalah. Saya buktinya. Iya, nyolot banget bibirnya kamu. Aku tampar ya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Allah, Pak, Bu, ini mata pencarian saya satu-satunya, Pak, Bu. Kalau misal saya tutup, saya mau cari makan di mana lagi? Pak, Bu, tolong jangan gusur warung saya ya. Saya minta tolong. Tak tolong apaan, ha? Tak tolong apaan? Sini. Minta tolong sama siapa? Saya itu bukan orang tuamu. Iya. Saya di sini cuma pekerja. Disuruh atasan untuk menggusur rumah-rumah di sini semua untuk membuat proyek besar-besaran. Betul. Tapi Pak, Bu, tapi apa? Kalau mau menggusur ya. Tapi apa? Ya silakan aja. Tapi uang gantinya mana? Loh. Kami nyuruh warga sini untuk pergi. Iya. Tidak cuma-cuma. Betul. Pasti ada uang kompensasi. Betul, gitu, ada uang kompensasi, ada uang ganti buat kamu itu cari kerjaan lain, Ya. buka usaha di tempat lain. Tapi uang kompensasinya mana? Loh, ya jangan ditagih sama kita, jangan ditagih sekarang. Tapi belum kenapa saya ada. suruh tutup Kok sekarang? kamu nyolot sih? Nyolot. Pak, Kenapa? tolong Pak, jangan kasar-kasar sama saya, Pak. Aku itu orang sukses, kamu Iya. kok malah Pak, dorong-dorong aku? Saya tidak Hah? peduli, saya nggak kenal sama Bapak. Mau Walaupun Bapak orang sukses, tolong hormati saya. Di sini adalah tanah saya. Bapak tidak berhak seenaknya terhadap saya. Nanti kita bakalan ganti uangnya, lahannya, rumahnya kamu bakalan kita ganti. Betul. Nah, apalagi saya bisa menggusur rumahmu serta pekerjaan kamu Ya. digusur semua ya, Usaha tanpa kamu. uang kompensasi ya. Betul, gak apa-apa. Nggak bisa gitu, Pak. Loh. Bu. Kok nggak Masih bisa? gimana sih? Ingat ya, aku itu punya pengacara handal. Iya. Ya. Tapi Pak, Bayar tolong, pengacara Pak. yang Mas. Pak, saya cuma punya mata pencarian ini, Pak. Sudah pegang-pegang. Tangan kamu Tangannya kotor. Kamu bau ya. Bau nasi yang sudah basi ya. Mas, saya tekankan ya satu kali lagi, semua bisa dilakukan dengan uang. Sewa pengacara yang handal itu dengan uang. Jadi kalau kamu masih banyak komentar, mau gak dikasih uang kompensasi itu? Ya. Jadi gelandangan. Betul. Gimana? Ya, tolonglah Pak. Kasihani saya, Pak. Saya ini cuma rakyat biasa. Saya tidak perlu ya mengasihanin orang seperti kamu, ya. Karena di sini kita itu bisnis ya, politik ya. Tahu kan? Semua orang lagi mengejar itu harta, uang. Udah. Jangan minta tolong sama saya. Kalau kamu tidak bisa kosongkan usaha ini dalam waktu 3 hari, kami secara paksa untuk mengosongkan usaha kamu, warung kamu mau digusur secara paksa. Ya. Saya kasih waktu 3 hari ya. Ya, kami sudah baik mengasih waktu kamu dalam 3 hari ya. Iya. Tapi lagi aku tampar kamu ya. Tapi sebelum ada uang kompensasi, saya tidak mau pergi dari sini. Mas, Kok kamu nyolot? Hah? Mas, proyek masih belum bangun, kau udah minta uang kompensasi sih? Kita ini disuruh, kita ini bekerja, morotin terus. Kamu ini buka usaha tapi kok pinter banget sih masalah uang? Saya bukan morotin, Bu. Saya cuma menagih hak saya sendiri, Bu. Ini adalah hak saya, Bu. Uang kompensasi itu adalah milik saya, Bu. Kamu cuma ngomong kompensasi. Ingat ya, bos besar itu mengeluarkan uang itu banyak. Gak cuma-cuma. Betul. Botol nih. Udah. Sekarang kita ini mau pergi dan awas ya, kalau kamu masih dalam 3 hari itu tidak mau mengosongkan usaha kamu, kita tidak bakal kasih kamu uang kompensasi. Ya, saya bakalan usir kamu dengan paksa.
hari. 3 hari itu waktu yang panjang, 3 hari itu waktu yang lama. Gak ada alasan lagi, gak ada alasan apapun nanti. Betul Bu Vina. Pikirkan baik-baik ya. Mau pergi apa? Mau bertahan mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Ada apa dengan hidup aku ya? Hidup aku sudah susah seperti ini. Mau dibangun proyek lagi di sini, dan juga mau gusur warung aku. Terus aku mau cari kerja apa? Sedangkan perusahaan yang mau buat proyek di sini masih belum mengasih kompensasi sama kita-kita. Gini ya, kalau jadi orang nggak punya dan melawan orang yang punya uang. Sekarang di dunia ini uang yang berkuasa. Hidup orang itu gak ada apa-apanya. Iya. Oh. Sudah kalian lanjut bekerja dulu ya. Baik Pak. Romi, tas saya. Kamu ikut Dina dulu Romi ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Mengenai lahan yang saya ajukan kemarin Bu, lahan yang di sebelah sana udah akan segera dimulai Bu. Untuk masalah pembangunannya saya masih merencanakannya sama bawahan saya Bu. Oh gitu ya. Iya. Bagus. Tapi kok kayaknya kamu capek banget sih. Iya Bu. Kamu lembur ya? Iya Bu, demi kelancaran. Iya. Terima kasih, kamu memang karyawan terbaik saya. Ngomong-ngomong, proposalnya mana ya? Saya mau lihat. Aduh. Dibawa bawaan saya barusan Bu. Soalnya saya mau mengecek ulang semua laporan yang ada di proposal itu. Mau saya benerin. Oh iya bener. Baik Saya Bu. juga pengen tahu hasil dari sketsa yang kamu buat dan tempat-tempat yang akan kita rencanakan untuk pembangunan itu. Saya juga ingin tahu seperti apa letaknya, seperti apa bangunannya. Baik Bu, baik Bu. Mungkin langsung saja saya ambil proposalnya ya Bu, supaya Ibu langsung bisa mengecek, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan nanti bisa Ibu benerin gitu maksudnya saya Bu. Ya sudah. Kalau begitu saya menunggu di sini ya. Iya, Ibu tunggu di sini saja biar saya susul anak buah saya. Mari Bu, permisi sebentar ya Bu ya. Saya susul anak buah saya. Proyek ini akan menjadi salah satu proyek terbesar. Dan semoga perusahaan aku yang akan berdiri di sini nantinya akan menjadi perusahaan yang bisa memberikan lapangan kerja untuk orang-orang sekitar sini juga. Tapi kayaknya tempatnya bagus sih, strategis. Kok aku haus ya? Ini nggak ada yang jualan sekitar sini. Ya udah deh, aku cari warung dulu, mau beli air. Pas banget deh, mana yang ada warung? Ini nih, di sini ini nih. Nanti aku bangun sebuah. Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Gak apa-apa Mbak. Gak apa-apa. Makasih ya Mas. Oh iya, sama-sama. Ya sudah, saya permisi dulu.
nyata. Hey Enda, Bikin deg-degan aja deh. Kira-kira Mas itu siapa ya? Kayaknya dia penduduk sini deh. Semoga nanti kita ketemu lagi ya, Mas. aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Ini nih, kebetulan ada warung. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa minum juga. Permisi. Oh, Mas, Ya. saya pesan minuman rasa sirsak ya. Oh, ya Mbak, sirsak ya Mbak. Ya. Kayaknya enak nih, seger minum sirsak siang-siang kayak gini. Panas-panas. Di sini udaranya panas, tapi kok sejuk ya? Ini Mbak minumannya. Makasih ya. Mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Mas. Mbak, Tak pernah Mbak yang tadi, oh ini minumannya Mbak. Iya, terima kasih. Oh iya. Mas ngapain di sini? Saya jualan di sini Mbak. Oh, ini warung Mas. Iya. Ngomong-ngomong, Mbak itu orang mana? Mau ngapain juga? Saya dari kota, Mas. Kebetulan di sini ada bisnis. Oh, Boleh kita ngobrol? oh ya. Saya permisi ya Mbak. Iya. Ada apa ya Mbak? Nggak apa-apa sih, Mas. Cuma pengen ngobrol aja. Oh iya, tadi saya belum sempat bilang terima kasih karena udah bantuin saya. Oh iya, maaf tadi saya juga terburu-buru soalnya warung nggak ada yang jaga. Oh, jadi udah berapa lama Mas buka warung di sini? Saya sudah lama buka warung di sini Mbak, mulai dari saya kecil orang tua saya. Nah, sekarang saya sendiri yang mengelola warung ini. Tapi kenapa Mas? nggak apa-apa Mbak. Oh iya, tadi Mas kan udah bantuin saya. Kenapa Mbak? Saya nyaris aja jatuh. Nah, ini sebagai tanda terima kasih saya. Ini ada uang buat Mas. Nih, buat tambah-tambah modal. Uang apa ini Mbak? Saya kan udah bilang, ini uang tanda terima kasih saya. Udah Mas diambil aja. Lumayan buat tambahin modal. Mbak, walaupun kehidupan saya seperti ini, saya nggak bisa menerima uang sebegitu banyak itu karena saya menolong orang. Karena saya menolong orang itu ikhlas banget Mbak. Saya tidak perlu pamrih. Jadi Mbak gak usah ngasih saya uang sebanyak itu. Mas. Mbak, dengerin saya Mbak. Semua hal tidak dapat bisa diukur dengan uang Mbak. Saya tahu setiap orang membutuhkan uang, tapi uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Semisal kita selalu menolong orang diberi uang, saya cuma ingin cari pahala Mbak, bukan cari materi dunia nyata. Mbak ngerti kan? Maaf saya menolak uang dari Mbak ya. Mas, Ya, Mas itu kan orang nggak punya. Terus kenapa nolak uang sebanyak ini Mas? Lumayan loh Mas, bisa buat renovasi warung biar lebih berkembang, lebih besar gitu warungnya. Lebih rame juga. Mbak itu dari kota ya? Iya. Mbak itu masih belum ngerti dengan apa yang saya ucapkan barusan ya. Saya bilang segala hal tidak bisa diselesaikan dengan uang. Apapun itu, uang itu hanya perantara. Itu cuma sementara Mbak. Saya membantu Mbak, niat saya tulus untuk membantu. Saya tidak berniat untuk mencari uang dari hasil membantu saya. Saya juga mau cari pahala juga Mbak, bukan cuma uang.
Mbak ngerti kan maksud saya? Udah, lebih baik Mbak simpen aja uang Mbak ini. Jangan setiap hal Mbak nyelesaikan itu dengan uang. Agar Mbak itu tidak terkesan itu Mbak itu orang sombong. Paham kan? Enggak, bukan maksud saya mau sombong, Mas. Tapi ini bentuk tanda terima kasih saya. Saya juga ikhlas kok mau bantuin Mas. Saya nggak tahu Mbak. Saya tahu maksud Mbak. Tapi bukan seperti ini caranya Mbak. Kalau Mbak mau membalas budi karena saya menolong Mbak, Mbak itu harus menolong orang lain yang membutuhkan bantuan Mbak. Paham kan? Ya udah deh kalau gitu. Gimana kalau saya bantuin Mas jualan? Udah Mbak tidak akan terbiasa jualan seperti saya di sini. Mas, kan tadi Mas bilang kita harus membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Sepertinya saya lihat di sini Mas jualan sendirian. Ya udah saya bantu aja ya. Nggak apa-apa kan? Kalau Mas nggak mau nerima uang saya, izinkan saya bantuin Mas jualan di warung ini, ya? Udah Mbak, terserah Mbak aja. Jarang-jarang ada cowok kayak gitu. Bisa-bisanya nolak uang sebanyak ini demi cara pikirnya seperti itu. Tapi benar juga sih, nggak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Gak apa-apa deh. Aku kan jadi bisa kenal lebih dekat sama Mas itu. Bener-bener 1001 orang kayak gitu. Tapi masa iya aku jaga warung pakai baju kayak ginian sih? Kan gak cocok. Oh ya, gampang deh masalah baju. Yang penting aku bisa bantuin Mas itu di sini. Mas, ada yang bisa saya bantuin nggak? Oh ya Mbak apa sih? Mas, kan tadi Mas nolak uang saya. Jadi ya udah, saya mau bantuin Mas jualan di warung ini. Kata Mas tadi kan nggak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Sekarang saya nggak menyangkut pautkan uang, tapi saya mau bantuin Mas di sini. Gimana? Boleh? Ya boleh. Tapi pakainya bukan kayak gini. Kalau Mbak pakaian kayak gini, pelanggan saya pada kabur. Soalnya apa? Melihat pakaian mahal seperti ini, pasti makanan di sini mahal-mahal. Paham kan? Iya paham, tapi baju ganti saya jauh Mas. Nggak bawa baju ganti. Oke, bentar. Oh, di sini ada pasar nggak? Supermarket? Kok supermarket sih, mau beli baju dulu? Oh, atau Tunggu sini. Gak usah banyak ngomong ya. biasanya kan kalau di desa kan ada pasar. Ini pasar nggak ya? Kamu pakai baju apa dong? Nih, Hah? Baju siapa ini? itu baju almarhum ibu aku. Pakai. Wah. Kenapa? Gak suka? Ah, suka. Ini ganti bajunya di mana? Di dalam. Permisi ya. Baru kali ini aku ketemu sama orang kota yang aneh. Tapi cantik. Ya mungkin karena kehidupan di kota itu keras. Semua apa-apa diselesaikan dengan uang. Tapi mungkin saja dengan dia bantu aku di sini, pelangganku bisa banyak dan bisa merubah sifat dia juga. Ya, aku gak harus berpikir negatif lah terhadap dia. Biar Dina ngurusin urusan di kantor. Loh,
kemana Bu Putri, Rom? Saya nggak tahu, Pak. Kan saya disuruh jalan duluan tadi, Pak. Kamu gimana sih, Rom? Lihat nih, Bu Putri kan kemana? Mau cari kemana Bu Putri, Rom? Aja, mungkin ada di warung, Pak. Hah? Loh, ini Mas Vero. Halo, Mas Vero. Iya, Pak Ovi. Halo. Mungkin sebelah sini, Mas. Gimana ya, Pak? Gimana? Jadi, gimana? Loh, Lahan yang sebelah sana apa udah? Oh, maksudnya warga-warganya, Pak? Nah, seperti itu Gimana warga-warganya. sih Bapak? Katanya atasan kita ya Bu Iya, Vina. tapi ngomongnya kayak lebih gitu. lebih pinter kita. Bukan seperti itu. Pak Di Ovi. sini warganya lebih kenal sampean. Iya. Makanya Bos saya ya. ya udah kita mending gak usah kerja sama dia Gak usah aja. kerja aja. Oh ya sudah kalau gitu sampai Anda kembalikan saja uang yang saya akan berikan ya. Terserah Bapak, biar Bapak dimarahin ya udah kita pulang. Jangan seperti itu Mas Vero Bukan, dan Mbak masih Vina. butuh sama kita. Rom, Pak diam Rom, Ovi. jangan ngelawan Rom. Kejar aja dia, Bos. Gini Pak Vi, kita butuh. Sebenarnya warga-warga di sana tidak ada yang komplain Pak. Iya, sudah setuju semua, Pak. Setuju semua ya? Iya. Cuma satu Pak yang komplain Pak. Iya. Harus minta uang dulu Pak. Nah. Dan seperti itu. Padahal harga itu sudah menjangkau. Tapi masalah kompensasinya sudah banyak yang terima kan? Loh. Belum Pak Pak, uangnya masih disimpan Iya, gitu. Kita itu mendetail dulu, Pak. Iya. Kalau proyeknya sudah jadi, baru kita kasih uang kompensasinya itu. Itu kan masih diukur Pak, luas tanahnya Iya, gitu Pak. Kita langsung bayar, kita yang rugi Pak. Kalau memang nanti sekiranya masalah kompensasinya terlalu kecil gitu ya, boleh Mas Vero tambahin, nanti ajukan sama saya seperti itu ya. Tapi pasti Iya, dia CC pasti. sama Pak Ovi ini ya. Iya, pastilah asal sesuai dengan laporan-laporan yang kalian bikin seperti itu ya. Udah, Pak Ovi pasrahkan saja pada saya. Iya. Ya saya percaya kepada Mas Vero. Tapi saya gak suka dibentak-bentak oleh pengawalnya Pak Ovi itu. Iya, Pak. Dia kan secara jabatannya masih lebih tinggi kita. Pengawal, ingat ya, bayaranmu nggak sebanding dengan aku nih. Iya, kerjaan kita beda. Iya. Kamu kerjanya cuma nih. Tuh, kita butuh Sipil. stand up please gitu. Siap. Kita butuh Mas Paci, kita rendahin dulu ya. Jadi Pak Vero, untuk masalah lahan-lahannya tolong saya minta kepada Mas Vero dan Mbak Vina ini segera selesaikan, dan masalah kompensasinya jangan khawatir, akan saya tambahi supaya lekas terselesaikan. Pak, Ya udah Pak itu Ovi, terserah ya kita. ya sudah, nanti saya akan tanyakan di sekitar warga-warga di situ ya. Ya udah Pak Ovi, jalan dulu, mau ngecek-ngecek gitu. Saya masih ada kepentingan nih. Oh ya sudah, kalau begitu saya akan cek-cek lahan di sekitar yang kami akan bangun ya. Sebentar Pak Ovi, itu soal satu penduduk yang masih belum konfirmasi dan masih menolak, itu bagaimana Pak? Atau kita ke sana lagi atau bagaimana? Lah, tambahinnya Pak. Itu adalah tugas kalian. Makanya saya tadi katakan bahwasanya kompensasi jika tidak segera terselesaikan, kalian tambahin saja kompensasinya seperti itu. Gimana sih, katanya kalian sudah S2. Ya udah Pak. Assalamualaikum. Tolong segera. Waalaikumsalam, segera selesaikan ya, tolong. Romi, kita butuh. Kau lihat kamu. Romi. Udah, maafin saya, Pak. Saya gak terima sama pengawal ini, Pak. Hah? Ayo, Vin. Aduh, dia itu cuma nih. Vin. Awas. Kamu Yakin pasrah sama Mas Vero sama Mbak Vina ini. Balik terus. Panas lagi. aku sampai pilek nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok ngil banget ya Pak Vero? Mas. Orang satu ini. Assalamualaikum. Bukan, saya dijawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, iya. Loh. Ini istrinya ya? Mana suaminya? Gak ada kepentingan sama kamu, perempuan. Mbak, tolong keluar ya, Mbak. Tolong hormatin saya. Iya. Saya panas-panasan diterik
Matahari kayak gini, ini semua gara-gara suaminya. Sini kamu. Aduh, apa-apaan sih, nggak usah tarik-tarik. Iya, saya istrinya, kenapa? Biasa aja gak usah Biasa nyolot. aja ya. Loh, Kami itu dari utusan proyek. Iya, Proyek yang- urusan proyek. proyek? Ya. Nah, gak usah tanya proyek yang mana, yang jelas di desa ini sudah tahu kalau wilayah di sini itu mau digusur, mau dijadikan pabrik. Iya. Loh, kenapa? Ada yang salah? Cuma suaminya kamu yang komplain ya. Iya, Warga sini semua setuju. kita ini disiksa sebagai karyawan. Kita Disiksa? sudah bolak-balik datang ke sini, tapi mereka itu, bukan mereka, suami kamu itu gak mau ngosongin warung ini. Tangannya yang sopan ya, Sini, nggak usah sini. pegang-pegang. Mbak, dengerin ya. Kata orang tuaku ya. Orang kalau menyiksa orang, nanti di akhirat Kasih paham, Vero. cetar. paham. Gitu. Yang nyiksa kalian itu siapa? Kalau bukan suaminya kamu, siapa lagi? Apalagi nih istrinya nih, nyolot banget. Emang bibirnya disiksa nih. kenapa sih? Komplain. Komplain terus, Iya. menyiksa pekerjaan kita. Iya. Itu buang-buang Komplainnya, waktu buat kita. komplainnya itu gara-gara apa? Iya, gak mau pergi dari daerah sini. Orang nggak mau pergi dari daerah sini itu pasti juga ada alasannya. Alasannya kenapa? Loh, ya saya nggak tahu, tanya aja sama suami kamu. Iya. Sekarang suami kamu tolong dipanggilkan, ini panas. Panas nih. Panas. Nih. Kalian itu kan sepertinya orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi kenapa cara ngomong kalian itu nggak lebih dari sekedar orang nggak punya pendidikan? Kalian itu karyawan, harusnya kalian itu bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau orang lain itu nggak mau pindah dari sini, harusnya cari cara dong gimana caranya kalian itu baik-baik. Bilang sama pemilik rumah atau pemilik tanah atau pemilik warung atau apapun itu, kalian bilang baik-baik supaya orang itu mau pergi. Bukan malah kayak gini caranya, orang nggak mau pergi. Cukup. Saya itu gak ada urusan sama kamu. Nah, Adanya saya berurusan dengan suaminya kamu. iya. Itu pemilik warung ini. Ingat ya, suaminya kamu itu kompensasinya sudah lebih tinggi dari yang lain. Kenapa suaminya kamu tetap menolak? Itu menyusahkan pekerjaan orang lain. Iya, suami kamu itu terlalu banyak tanya, sama seperti kamu. Kompensasinya belum carilah, ini itulah. Ya. Loh, memangnya kalian sudah memberi kompensasi berapa sama suami saya? Oh, gak usah ditanya, Kami itu rahasia kami. Iya. Kenapa? Rahasia ya? Iya. Harusnya kalian itu memberi kompensasi itu di awal. Saya tanya, kalian sudah memberi kompensasi itu atau belum? Kamu tahu apa tentang itu? Kamu gak bakalan tahu tentang masalah uang itu. Saya cuma menanyakan hak suami saya. Kalau Mbak. memang kalian nyuruh suami saya pergi dari sini, harusnya kalian itu memberi kompensasi terlebih dahulu dong. Mbak, cukup ya. Kamu itu sudah dikasih syukur, kok masih minta ini itu sih? Kasih apa? Ya dikasih kompensasi lah, mau dikasih kompensasi sama kita sudah bersyukur seperti itu. Kompensasinya mana? Mbak, gini dulu ya. Aku minta persetujuan suaminya kamu. Kalau deal aku bayar. Gak usah berbelit-belit ngomong sama saya ya. Mas. Gak usah banyak komentar. Mas, nggak usah teriak-teriak. Saya itu masih bisa mendengar dengan jelas Udah. dan normal. Mas, suami saya itu nggak akan membantah. Suami saya juga nggak akan nolak kalau memang kompensasinya itu sesuai. Mbak, aku cuma mau bilang ya, warga-warga di sekitaran sini itu kompensasinya cuma 50 juta. Suaminya kamu 100 juta belum cukup. Oh, Sekarang gini aja deh. Cuma 50 Suami, juta. Cuma kamu bilang, penghasilan warung kamu ini berapa? Gak cukup 50 juta. Ya udah, kalau emang warung kamu itu sudah rame, sudah sukses, gak apa-apa kamu jualan di sini, gak apa-apa. Yang penting ini digusur dulu, nanti bisa dibangun lagi. kalau suami saya nggak mau, kalian mau apa? Kok ngeyel banget sih suami istri? Kok kamu nyolot banget ya? Aku baru ketemu wanita seperti kamu di dunia ini ya. Kok ada tuh? Kok kamu muncul di dunia ini tuh? Ya adalah. Saya buktinya. Iya, nyolot banget bibirnya kamu. Aku tampar ya. Tampar aja. Untung aja kamu wanita. Saya nggak akan nyolot kalau kalian itu datang baik-baik, berbicara dengan saya itu baik-baik, nggak usah marah-marah, nggak usah emosi, nggak usah teriak-teriak. Kamu nggak tahu asal usulnya aku. Aku datang dengan ramah. Aku ngucapin assalamualaikum. Itu kurang baik bagi kamu. Gula sudah ada. Loh, itu apa kok rame-rame? Aduh. Mau disanjung kamu, ha? Seperti Putri Cinderella. Seperti ratu kayak gitu. Ngaca muka. Kalian Pak, Bu, ini sudah ada apa? datang. Ada keramaian lagi, Bu. Katanya saya diberi jangka waktu 3 hari. Kenapa datang lagi? Bos kita sudah mendesak kita. Iya. Daripada kita terdesak, mending kamu yang didesak aja. Betul.
Kalau kalian dari awal itu udah bilang ada jangka waktu 3 hari, kalian tuh harusnya memberikan jangka waktu itu 3 hari. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Kok beda sama yang diomongin sih? Kita patuh pada atasan, Iya, bukan patuh betul. dengan kamu. Mas, harusnya kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu katakan. Ya udah deh, gini aja. 2 jam lagi kamu kembali lagi ke sini. Sekarang biarkan saya dan suami saya untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah bagaimana kita mendapatkan jalan tengahnya. 2 jam lagi. Kamu ngatur kita. 2 jam lagi silahkan kalian kembali. Wanita desa, memang Bisa kamu 2 siapa? jam sih? Aku kok diatur ya? Sekarang aja kenapa sih gak usah musyawarah? Mending kalian beresin barang-barangnya, makan dari sini. Kalian berdua tadi tuh memberi jangka waktu 3 hari. Sekarang saya cuma minta waktu 2 jam. Kalian masa nggak kasih sih? Enggak. Bentar. Tapi 2 jam harus cepat menyelesaikan ini, barang-barang harus habis semua, harus Iya. beres. 2 jam kalian kembali ke sini. Nggak bisa. Kalau kamu tetap ngatur kita, aku bakalan panggilin alat berat ya, Pak. supaya ngusir kamu dan rumahnya kamu. Jangan karena Bapak banyak uang dan Bapak berkuasa, Bapak bisa seenaknya sama kita. Kita cuma minta 2 jam. Mau ngapain kamu? Vero, dia itu mau berdiskusi katanya. Udah, setujuin aja 2 jam. Nah, kalau diskusinya mereka mau membatalkan, kita lebih baik mendesak dia aja. Gimana sih, Bu Vina? Bentar deh. Tapi kalian itu kalau mau berdiskusi itu nanti kita dibatalin sama kalian. Kalian itu tetap mempermainkan kita. Saya mempertanggungjawabkan ucapan saya. 2 jam saya minta waktunya. Awas ya, mulutnya kamu berbohong ya. Nanti mulutnya dijahit. Kamu bakalan tahu rasa nih. Mulut saya itu nggak sama kayak mulut kalian. Udah deh, mending kalian pergi dari sini. Ya udah, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Udah pergi. Ingat ya, 2 jam kita kembali lagi. Jangan mempermainkan waktu. Bukan kalau karena kerjaan kita gak bolak-balik ke sini. Cerewet banget deh. 2 jam. Apaan sih? Mbak. Udah, Mas. maksud Mbak Udah. itu apa? Mbak Mas, itu bilang saya Mas, suami, Mbak. Saya permisi dulu ya. Loh, Mbak. Mbak. Ada apa lagi nih ya? Dan dia mengaku jadi istri aku. Maksudnya apa coba? Minta waktu 2 jam. Ya kan? Apa ya? Aku gak mengerti. 2 jam lagi pasti warungku digusur. Hai Ci, buruan. Kita dipanggil sama bos besar. Siapa, Pak? Emangnya Putri ada di mana, Pak? Ini di Sherlock. Mas, udah nggak usah sedih. Sini, saya mau ngomong. Ya apa Mbak? Kenapa? Kok mukanya sedih gitu sih? Gimana kamu sedih Mbak? Saya dari kecil ada di sini dan sekarang tempat saya ini mau digusur sama orang kaya untuk beralasan untuk buat proyek pabrik alah. Gak tahu juga. Mas, udah Mas nggak usah pusing mikirin itu lagi. Itu urusan saya Mas. Saya Mbak, gimana gak mau mikirin Mbak? Ini aset saya satu-satunya, sumber mata pencarian saya satu-satunya. Mas, udahlah Mas. Mas percaya aja sama saya. Saya jamin warung Mas ini nggak akan digusur. Apa jaminannya Mbak? Mbak bisa berkata seperti itu karena ini bukan milik Mbak. Ini milik saya. Iya, saya tahu warung ini punya Mas. Tapi saya bisa menjamin bahwa warung Mas nggak akan yang berani menggusurnya. Dah. Terserah Mbak lah. Mau Mbak apa terserah Mbak. Halo? Iya. Segera ke tempat saya ya. Iya. Cepetan.
Kenapa aku jadi merasa bersalah ya? Lagian tadi tuh, masa karyawan nggak bisa ngenalin saya? Mas, udah jangan sedih terus. Saya juga nggak tahu nih mas, saya harus ngapain biar mas nggak sedih. Selamat siang, Bu. Oh, ini. Kamu bosnya kan? Pak, udah, mas, kamu bosnya yang mau gusur saya? Mas, Loh, Pak, saya benar-benar nggak tahu, Pak. Memangnya kompensasi yang kami berikan kurang, Pak? Orang nggak punya, Pak. mas, Loh, kami pengennya baik-baik, Pak. Nggak seperti. Tapi ada buah bapak datang ke sini mau gusur tempat saya. Kompensasi. mas, Enggak. Pace, diam, Pace. Udah saya. Tapi Anda sudah mendorong bos saya. Iya, Pace. Mas. Kita sama-sama besar, kita adu sumo yuk. Kita baik-baik di sini, Ce. Kita Bisa dengerin pengennya saya nggak? baik-baik, Ce. Diam, Ce. Ya, tapi mereka mau gusur tempat Mas, saya. bisa dengerin saya nggak? Hah? Saya dari tadi ngomong, Mas langsung emosi, langsung marah-marah sama mereka. Mereka ini nggak tahu apa-apa, Mas. Mbak bukan di posisi saya. Seandainya Mbak di posisi saya, Mbak pasti mikir Iya, tempat saya mau digusur, Mbak. Saya tahu gimana perasaannya Mas, makanya Mas dengerin penjelasan Tahu kita dulu. Tahu apa yang Mas. ngerasain itu saya, Mbak, Mas. bukan Mbak. Saya tahu Mas yang ngerasain semuanya, tapi tolong dengerin penjelasan kita. Oh, jangan-jangan kamu atasan mereka, hah? Mas, saya minta waktunya. Saya bisa jelasin semuanya. Saya bisa jelasin kesalahpahaman ini. Memang saya yang punya proyek itu. Memang saya yang menyuruh semua karyawan-karyawan saya untuk mengosongkan semua lahan ini. Oh. Tapi Mas, saya punya kompensasi yang sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Kompensasi apa, Mbak? Kompensasi apa? Udahlah Bu, gak usah Sampai tunggu-tunggu. sekarang Gusur aja Bu. tidak ada pembayaran sedikit pun terhadap saya. Mas, Jangan, Pace. saya turun ke sini itu untuk mengecek. Alah, Mbak datang ke sini mau deketin saya karena Mbak menginginkan tempat ini kan? Mas, Hah? Mas kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mas, Mbak. saya nggak ada niatan sedikit pun untuk mendekati Mas itu karena saya mau menggusur tempat ini. Sudahlah Mbak, Mbak itu bisa menyelesaikan dengan uang. Tadi aja saya menolong Mbak mau memberikan uang sama saya. Mas. Udahlah Mbak, sifat Mbak itu gak bakalan berubah. Mas, kok jadi kayak gini sih? Saya pikir Mas itu beda dari yang lain. Ternyata sama aja ya. Saya Mas pikir Mbak juga beda. Mas itu selalu menyimpulkan apa yang Mas lihat tanpa Mas itu mau mendengar alasannya. Ya aku nggak peduli, yang penting sekarang Mbak sudah ketahuan karena Mbak atasan mereka. Afi, Mbak. suruh semua karyawan lapangan kamu ke sini sekarang. Baik, Bu. Mas, saya minta maaf, saya nggak ada bermaksud untuk mendekati Mas karena saya ingin menggusur tempat ini. Saya bisa berani mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Mas, Saya tunggu ya, saya pegang kata-kata Mbak. oke. Segera ke sini. Ya, saya share lokasi. Cepat. Cepat, saya nggak mau tahu. Cepat. Ribut semua ini gara-gara kalian. Cepat. Maafin saya Bu. Sudah, Bu. Kamu juga, kamu gimana sih? Punya karyawan kok nggak ada yang bener? Hah? Maafin saya, Bu. Mungkin gara-gara Dari awal saya kan sudah bilang, sampai ada warga yang merasa dirugikan. Kalau orang itu nggak mau memberikan tempatnya, ya sudah cari yang lain. Kita jangan memaksakan kehendak orang dong. enggak, Bu. Saya udah bilang seperti itu kepada bawahan kita, Terus Bu. ini apa buktinya? Lah, ya ini miskomunikasi, Bu, antara saya dengan yang ini, Bu, adalah petugas lapangannya. Bu. Permisi Pak Ovi. Gimana? Ini ribut, tahu? Mbak, syukur Pak. Apanya yang syukur? Mbak pura-pura bertengkar dengan mereka, sedangkan mereka itu adalah bawahan Mbak. Mas bisa diem nggak? Saya mau menyelesaikan masalah ini dulu. Nanti Mbak. baru saya jelaskan ke Mas. Mas, tolong diem dulu. Izinkan saya menyelesaikan masalah saya. Terserah Mbak, terserah orang yang mempunyai uang. Kamu itu siapa? Mau kemana kamu? Diam, Viro. Mau kemana kamu? Tolong jelasin sama Ibu Putri. Hah? Ini ribut semua loh gara-gara kalian berdua. Penjelasan apa yang kalian ingin sampaikan sama saya dan Ibu Putri? Saya mempertanyakan wanita ini siapa? Iya, dia itu siapa? Dia itu tadi Kalian nggak kenal sama saya. Enggak. istrinya Mas Kamu itu. istrinya tukang warung. Jangan sembarangan nunjuk-nunjuk orang. Ini adalah bos besar. Sekarang saya tanya,
Kalian memberi kompensasi berapa terhadap Mas ini untuk memberikan warungnya? 25. 25 Bohong, juta. bohong. Sepeser pun saya tidak menerima uang dari kalian. Halo. Yang kemarin itu, Mas. Kalian berdua apa-apaan? Hah? Tadi kalian bilang sama saya, kalian sudah memberikan kompensasi yang besar terhadap Mas ini. Iya, Bu. Bahkan kompensasi terhadap Mas ini tuh lebih besar daripada warga yang lain, iya? Iya, Bu. Kan Berapa? seperti itu. Berapa? Iya, 25. Tapi kenapa Mas ini tuh bilang kalian itu tidak memberi kompensasi sepeser pun kepada dia? Masih- Uangnya masih disimpan, Iya, Bu. masih Siapa yang ditahan. nyimpen? Saya sama Vero lah. Kenapa masih disimpan? Iya, takut hilang. Saya mengeluarkan dana itu agar kalian langsung menyampaikan terhadap warga. Saya nggak nyangka ya Pak Viro dan Mbak Vina. Uang kita, uang perusahaan kalian. Saya nggak tahu bosnya siapa, Pak. Kan saya baru kerja, Pak. Iya, saya juga. Jangan menyalahkan di kita. sini juga gak dapat kompensasi yang sebenarnya yang dari awal. Perjanjian dari awal mereka cuma dapatkan separuh dari perjanjian awal. Kalian mau coba main-main sama saya? Hah? Enggak, Bu. Bonus kalian itu sudah besar. Kenapa kalian masih mempermainkan uang warga di sini? Ya biar uangnya Itu hak mereka. biar Iya banyak ditabung. Iya, Ditabung. Kalian itu bukan bocah SD lagi ya? Kalian tuh nggak bersyukur banget sih? Gaji kalian, belum bonus kalian, belum tunjangan kalian, itu semuanya sudah saya kasih bonus. Itu besar banget, itu sudah berkali lipat. Mbak, keputusannya ini bagaimana Mbak? Saya dari tadi sudah nungguin. Iya Mas, sabar. Kenapa? Kalian nggak terima? keren banget deh Udah. warga di sini. Segera Udah, ya. kembalikan duit Saya- perusahaan ya. Saya nggak butuh penjelasan kalian. Dari tadi saya sudah tahu sifat kalian. Saya cuma mau minta berikan hak mereka. Dan kalian nggak usah kerja lagi sama saya. Loh, Bu, uang itu Saya pasti nggak menerima. bagikan Saya nggak warga-warga. menerima alasan apapun dari kalian. Segera kembalikan duit perusahaan itu. Biar saya aja dan Romi yang mengatasi semua proyek ini. Kalian denger nggak sih? Iya, Bu, dengar. Bu. Ya, tapi tolonglah, Iya, Bu, saya Bu. sudah berusaha, Bu. Saya nggak mau. Malam-malam saya ngomong sama warga, Bu. nggak mau denger alasan apapun dari kalian. Silakan pergi dari sini dan jangan pernah kalian kembali untuk bekerja di lahan ini. Kita mau kerja di mana? Terserah kalian. Masalah uangnya itu Iya, masih Bu. disimpan kita, Bu. Tapi kamu urusi uang yang masih tersisa di mereka. Baik Bu, saya akan sama pihak berwajib Bu Oh ya, mendatangi ke rumah mereka Ovi. Bu, berdua Bu. untuk warung Mas ini dan untuk warung Mas ini, saya minta sketsanya kamu rubah ya. Baik, Bu. Gimana caranya agar warung Mas ini tuh masih tetap berdiri? Baik, Bu. Baik. Jadi nggak usah digusur. Baik, Bu. Baik. Baik, Dan Bu. saya tekankan sekali lagi, Pak J, langsung bawa ke pihak berwajib aja Pak J. Nggak mau. oh ya, Ovi, dan saya tekankan sekali lagi, Iya, Bu. tanyakan kepada warga sekitar. Mereka setuju atau tidak, itu jangan dipaksa, itu terserah mereka. Dan jangan lupa kamu harus memberi kompensasi yang sebanding dengan apa yang mereka berikan ke kita, ya? Kalau begitu kami pamit dulu ya Bu, mau mengurus semuanya. Oke, Permisi Bu. Saya akan menjalankan amanat Ibu ya Bu. Mari Bu. ya silakan Permisi, Bu. hati-hati. Kenapa Mas? Masih mau nyalain saya? Mas masih mau marah-marah sama saya? Mas mau menuduh saya? Enggak. Maafin atas semua kesalahpahaman saya terhadap Mbak ya. Mas, saya tahu perasaan Mas. Saya tahu apa yang Mas rasakan. Saya tahu kekhawatiran Mas. Memang saya yang mempunyai proyek di sini. Tapi saya tuh nggak memaksakan kehendak kepada orang lain. Saya tekankan kepada karyawan saya untuk menanyakan kesanggupannya kepada warga sini. Dan untuk warga yang tidak setuju, kita nggak maksa. Kita akan cari lahan yang lain. Tapi dua karyawan tadi membuat kita salah paham. Sekali lagi saya minta maaf ya Mas. Saya juga minta maaf Mbak, sudah menuduh Mbak yang bukan-bukan. Dan terima kasih sudah membiarkan warung saya tetap berdiri Mbak. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak. Makasih banyak. Iya. Makasih ya Mbak. Iya Mas, iya sama-sama.
Maafin saya. Jadi saya harus ganti baju lagi nih biar bisa bantuin Mas.